Satu lagi calon Bupati Lombok Utara yang sudah menyatakan diri sebagai calon Bupati Lombok Utara, tiada lain dan tiada bukan siapa lagi selain Maryadi Putrabayan yang telah lama malang melintang di dunia perpolitikan di Lombok Utara. Sosok Maryadi adalah salah satu tokoh politik senior yang datang dari ujung timur Lombok Utara. Telah menjadi legislatif selama 5 periode sejak Lombok Utara masih bersatu dengan Lombok Barat. Ditemui di kantornya, Maryadi menyatakan diri untuk siap secara lahir dan batin mencalonkan diri menjadi Bupati Lombok Utara pada tahun 2024 mendatang. Berbekal musda DPD Golkar beberapa waktu lalu, Maryadi secara resmi didaulat sebagai calon Bupati dari Partai Golkar. Karena Partai Golkar di Lombok Utara selalu mendapatkan jumlah suara yang signifikan dan selalu keluar sebagai 3 besar dari perolehan suara di setiap pemilihan legislatif. Berbekal pengalaman politik yang sudah dilakoni selama 25 tahun, maka tidak salah Partai Golkar mendaulat kader terbaiknya pada Pilkada 2024 mendatang. Berikut pernyataan Maryadi terkait dengan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Kami di Golkar benar-benar sedang mempersiapkan partai ini sebagai partai pengusung utama untuk Pilkada yang akan datang. Karena itu partai ini kami harus pastikan benar-benar menang pileg, kemudian pilpres juga menjadi target kita menang Lombok Utara. Kalau dua episode ini bisa benar-benar kita menangkan, maka saya kira sudah ada modal kita untuk maju di dalam pilkada pada bulan November 2024. Kemudian pribadi saya sudah sampaikan berkali-kali kepada teman-teman media, lahir batin saya sudah siap untuk maju pilkada 2024 yang akan datang. Dan itu juga menjadi amanat dalam rakernas Partai Golkar pada bulan Maret yang lalu. Partai Golkar tidak lagi menjadi pengusung, tetapi harus mengambil bagian untuk kader terbaik maju di dalam pilkada. Persaingan politik Lombok Utara tahun 2024 mendatang merupakan kesempatan emas bagi para peserta pilkada. Pasalnya, pada tahun itu suara masing-masing calon tidak terpaut terlalu jauh, karena kemungkinan tidak ada calon incumbent yang akan maju pada pilkada tahun depan. Untuk itu, ia optimis bahwa tahun depan adalah masa yang tepat, di mana ia bisa menjemput peluang untuk duduk di kursi nomor 1 di Kabupaten Lombok Utara. Terkait dengan dukungan partai politik yang akan mengusungnya, ia telah berkomunikasi dengan partai lain untuk bersama-sama sebagai partai pengusung pada pilkada tahun depan. Ia juga sangat berharap Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP yang diinisiasi oleh pimpinan pusat Partai Golkar bersama dengan P3 dan PAN bisa diikuti sampai pada tataran kabupaten. Sehingga baginya, jika berbekal 3 partai itu, maka ia otomatis bisa lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Karena peroleh 3 partai itu di Lombok Utara sudah berjumlah lebih dari kuota minimal untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lombok Utara yang berjumlah 6 kursi. Secara person, ya kita sudah bicara dengan beberapa partai politik lah. Jadi saya kira karena masing-masing partai sekarang sedang berproses untuk itu, saya kira tidak etis kita sebutkan dulu. Tetapi setidaknya saya sudah bicara dengan 3-4 partai. Dan 3-4 partai ini memberikan respon yang bagus. Tetapi tentu dinamika di dalam partai masing-masing kelihatannya ada turun naik, kemudian ada hawa dingin, hawa panas gitu. Sampai nanti batas waktu yang ditentukan, baru kita benar-benar meyakini partai yang sudah kita ajak bicara, memastikan diri ke kita. Tapi sekarang ini saya kira masih dalam diskusi-diskusi person saja, belum menjadi keputusan lembaga. Tentu kita mengukur efektif dan efisien. Artinya, kalau dengan jumlah yang kecil kita bisa memenangkan pertarungan, maka cukup yang kecil itu menjadi modal kita. Nah, misalnya 1, 2, 3 partai lah. Nah, tetapi kalau diperlukan lebih banyak partai lagi, maka kita akan komunikasi lebih luas lagi dengan teman-teman partai politik yang lain, sehingga bisa kita yakinkan bahwa kita berada pada gerbong yang sama gitu. Dan saya berharap di DPP Partai Golkar, kemudian P3, kemudian PAN, ini kan Koalisi Indonesia Bersatu, dan masing-masing partai, termasuk teman-teman di P3 juga, kita di Golkar, diperintahkan supaya konsolidasinya sampai ke bawah. Nah, saya berharap
konsolidasi di KIB ini tidak hanya sampai Pilpres, tetapi bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk Pilkada. Sementara itu terkait dengan calon wakil bupati yang akan mendampinginya, sangat berkaitan erat dengan perolehan hasil pemilihan legislatif tahun depan. Pasalnya, dengan hasil jumlah kursi di legislatif, membuat peta koalisi akan terlihat jelas. Begitu juga dengan calon wakil bupati. Selain itu, mekanisme pemilihan wakil bupati juga tidak akan sembarangan copot tanpa melalui survei elektabilitas. Pasalnya, jika hasil elektabilitas calon wakil akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan yang nantinya akan diusung. Saya kira begini, dari mana saja saya kira penting di dalam hitung-hitungan politik. Tetapi yang paling memungkinkan kita untuk mengambil keputusan berpaket dengan si A, si B, saya kira hitung-hitungan yang mendekati angka kemenangan. Maka artinya survei. Kalau survei kita dengan si A, si B, si C berpotensi mengantarkan kita sebagai pemenang pada pilkada yang datang, ya kenapa tidak, gitulah. Tetapi kalau misalnya dari survei-survei yang kita lakukan, kelihatannya kita agak berat menuju posisi itu, kecuali dengan merubah posisi, ya tentu kami di Golkar akan melakukan diskusi yang mendalam, menyeluruh, meminta saran masukan dari semua komponen partai, maka baru langkah kedua yang kita ambil, kira-kira itulah. Dengan pemberitaan ini maka jelas sudah beberapa calon kandidat calon bupati dan wakil Bupati Lombok Utara yang akan bertarung pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Setidaknya, dengan adanya calon bupati yang sudah menyatakan diri untuk maju pada Pilkada tahun depan, membuat peta kekuatan masing-masing calon sudah terbentuk, di mana saat ini calon Bupati Lombok Utara berasal dari timur 2 kandidat dan dari barat 2 kandidat. Untuk itu, peta sebaran kekuatan lawan sudah terdeteksi untuk meraih simpatisan di wilayah Green Area yang dirasakan masih bisa dimasuki sebagai basis baru untuk masing-masing calon. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Saya bangga kepada keluarga besar saya di Lombok Utara ini. Saya tadi dikabarkan oleh saudara-saudara saya dari Manggala, yang akan berangkat dari Manggala itu bukan hanya 10-15 sepeda motor, tetapi 500 sepeda motor datang ke lapangan ini dari Manggala. Begitu juga dari Kayangan. Pacu, bagus. Dari Kayangan, Bea Kayangan. Luar biasa nih Kayangan ini. Kira-kira seorang kami kon Kayangan mantap apa seorang?